Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Seperti yang Pol-Pol tahu, sekarang sudah berapa bulan ini virus corona menyebar, dan akibat virus corona ini kita semua disarankan untuk tinggal di rumah aja ya toh. Hashtag di rumah aja di mana-mana sekarang. Dan karena virus corona ini lumayan bahaya, kayak penyebarannya cepat banget, kita kan di rumah terus agak bosen ya toh. Ya kayak jenuh gitu loh di rumah terus, ngapain gitu. Udah gitu yang menjadi masalah adalah kita sendiri nggak tahu ini kapan berakhirnya. Jadi kayak bosen nunggunya gitu loh, sampai kapan kita harus di rumah terus. Kayak pengen cepet-cepet keluar main gitu, ya toh? Ya toh? Pasti kayak pengen cepet-cepet gitu loh. Aku yang ngerti perasaan itu kayak gimana. Ini rasanya itu kayak di penjara dalam rumah sendiri, ya toh? Kayak pengen keluar tapi nggak bisa. Beda ceritanya kalau kita bisa keluar tapi milih tinggal di rumah. Ini pengen keluar nggak bisa. Kayak gitu. Nah, makanya untuk itu aku membawakan 3 konten spesial buat Polo-Polo biar Polo-Polo tidak bosan di rumah, yang bisa membantu Polo-Polo untuk menghabiskan waktu Polo-Polo di rumah dengan sangat cepat. Nah, di sini aku bakal merekomendasikan 3 macam konten. Ada 1 drama, ada 1 film, ada 1 webtoon. Jadi Polo-Polo tinggal milih suka yang mana. Jadi aku berharap melalui 3 konten ini Polo-Polo bisa terhibur selama di rumah aja, oke? Dan konten-konten yang aku kenalkan kali ini ada yang terbaru, ada juga yang udah agak lama. Tapi jenis-jenis film atau drama ataupun webtoon yang aku rekomendasiin hari ini itu adalah tipe-tipe konten yang aku sukai banget secara pribadi. Jadi aku suka banget tipe-tipe konten yang kayak gini nih, atau story yang kayak gini nih maksudnya. Ya pokoknya jalan ceritanya yang kayak gini nih gitu. 3 konten yang tak rekomendasikan ini tentu atmosfernya agak beda, terus jalan ceritanya juga beda. Tapi ada 1 tema yang sama, yaitu adalah tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang justice. Kayak kita melihat sesuatu yang nggak adil itu kayak nggak enak banget tuh. Tapi konten-konten yang tak kenalkan kali ini, di dalam konten-konten itu ceritanya itu kayak demi keadilan itu pokoknya mantep banget. Kayak melihat dunia yang begitu indah, penuh dengan kedamaian dan keadilan. Ya, jadi pokoknya konten-konten yang kayak gitu. Jadi yang suka sebuah keadilan, kebenaran pasti suka banget sama rekomendasiku kali ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung kita mulai. Yang pertama adalah webtoon. Nah, untuk webtoon yang mau tak kenalkan kali ini adalah webtoonnya Itaewon Class. Langsung pasti ada yang bilang, "Loh Mas Hansol, aku udah nonton dramanya, itu kan yang drama Itaewon Class itu tuh, sama tuh Mas Hansol." Mungkin ada yang mikir kayak gitu, aku yakin banget. Drama Itaewon Class itu sebenarnya berawal mula dari webtoon yang berjudul Itaewon Class ini, yang aku rekomendasiin ini. Nah, sebenarnya webtoon Itaewon Class ini merupakan hasil dari seniman webtoon yang terkenal, namanya Bang Jin, yang dibuat selama 17 bulan, dari Januari 2017 sampai Mei 2018. Nah, webtoon yang ini disubscribe sebanyak 10 juta pembaca, dibaca sebanyak 300 juta kali, dan mendapatkan rating dari pembaca itu. Kayak rating pembaca itu, evaluasinya 9.9 dari 10. Hampir sempurna itu. Bisa dibilang deket banget sama sempurna. Dan berkat kepopulerannya di webtoon ini, dibuatlah dramanya. Dan seperti yang Polo-Polo tahu, dramanya kan juga sukses banget, ratingnya juga tinggi, yang nonton juga suka banget. Ceritanya Itaewon Class ini kayak apa? Tak jelaskan dikit biar Polo-Polo yang nggak tahu jadi sedikit lebih tertarik. Webtoon Itaewon Class ini sebenarnya berawal dari seorang siswa kelas 3 bernama Park Seroy. Nah, papanya dia ini bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan yang namanya Jangga. Nah, perusahaan Jangga adalah perusahaan yang bisa dibilang ngetop di bidang F&B, food and beverage gitu ya, makanan gitu. Dan karena papanya Seroy ini ditempatkan di kantor pusat yang letaknya itu agak di pedesaan, jadi meskipun perusahaan besar kan pusatnya nggak harus di Jakarta kan ya, bisa di kota kecil ya. Itu bisa jadi kalau di Korea. Nah, diletakkan di pedesaan, dan karena diletakkan di situ tentu Seroy juga harus ikut papanya kan ya. Nah, akhirnya mereka pindah ke pedesaan itu. Di hari pertama sekolahnya ini, Seroy melihat seorang siswa berandalan yang memukul teman sekelasnya sendiri, tapi nggak ada yang mencegah. Bahkan teman-temannya itu nggak ada yang cegah. Bahkan guru-guru pun tidak ada yang kayak melerai gitu. Kayak semuanya itu pura-pura nggak tahu gitu. Dan anak berandalan ini siapa sih? Dia itu sebenarnya adalah anak yang bernama Jang Geun-won, yang merupakan anak dari pemilik perusahaan Jangga. Jadi dia itu putra penerus pemilik perusahaan gitu loh. Sedangkan Seroy ini adalah anak yang nggak bisa gitu loh. Kalau melihat sesuatu yang nggak adil itu dia itu nggak bisa nahan gitu. Akhirnya dia itu coba melerai, tapi Jang Geun-won ini nggak nurut. Akhirnya itu dia langsung ninju. Wes! Mendengar berita bahwa anaknya dipukul, akhirnya papanya Jang Geun-won dan juga papanya Park Seroy dua-duanya ke sekolah.
bapaknya Jang Geun-won kan ini bos besar toh ya, bos besar. Udah ya biasa lah ya memiliki kekuasaan gitu. Nah seketika dia datang ke sekolah, dia langsung minta ke Park Se-ro, kamu minta maaf aja ke putraku. Kalau gitu ya kejadian kali ini bisa kita tutup inilah ya, kita tutup mata. Tapi kalau enggak, kamu bakal dikeluarkan dari sekolah ini. Dan minta maafnya harus berlutut. Se-roy yang merasa dia nggak salah, dia kan cuma membela temennya yang dipukul tuh ya, membela kebenaran. Akhirnya dia menolak. Padahal papanya kan karyawan perusahaannya tuh ya. Jadi menjadi sedikit awkward gitu. Dan kerennya lagi, papanya itu mendukung keputusan anaknya. Dan dengan itu dia juga bilang ke bosnya, ya udah deh, saya sekalian akan keluar dari perusahaan ini. Kayak kelakuan anak saya itu betul dan saya mendukung. Wah kerennya itu. Tidak berlutut di depan seseorang yang memiliki kekuasaan ataupun uang yang banyak. Jadi akhirnya Se-roy keluar dari sekolah dan papanya juga kehilangan pekerjaan. Dan setelah itu, papanya itu meninggal akibat kecelakaan waktu naik sepeda motor. Ternyata pelakunya adalah Jang Geun-won. Tapi dari Jangga, perusahaan besar ini, mereka menutupi kasus ini menggunakan uang dan kekuasaan yang mereka miliki. Tapi bisa apa coba orang yang nggak punya apa-apa? Akhirnya Se-roy itu marah dan mendatangi di mana Jang Geun-won berada dan dipukuli. Hampir mati ya, sampai hampir mati. Tapi nggak mati. Dan sedihnya lagi, Se-roy ditangkap oleh polisi dan dipenjara selama 3 tahun dengan alasan mau membunuh seseorang. Jadi kayak percobaan pembunuhan gitu ya. 7 tahun setelah itu, Park Se-roy ini tidak roboh gitu aja. Dia itu bekerja keras. Dia itu kerja kuli, kerja nangkap ikan, terus kerja. Pokoknya semua dia lakukan untuk mengumpulkan uang untuk mendirikan sebuah restoran yang bernama Kulbam di daerah Itaewon. Meskipun bistronya kecil, Park Se-roy itu memiliki impian yang jelas. Targetnya itu jelas, yaitu menjadi restoran nomor 1 di Korea. Dan mengalahkan perusahaan Jangga yang udah ngetop di atas sana untuk membalas dendam akan apa yang sudah mereka lakukan terhadap dirinya. Jadi tentunya nggak mudah. Sedangkan perusahaan Jangga itu udah dari dulu ngetop di atas sana, punya uang banyak, kekuasaannya juga banyak. Tapi Se-roy itu adalah orang yang tetap memegang erat akan prinsip-prinsipnya gitu loh. Kayak tetap harus adil, tetap menaati peraturan gitu itu. Dan tiba-tiba muncullah seorang gadis bernama Yiso yang memiliki IQ 162, gadis cantik. Yiso ini sebenarnya adalah seorang sosiopat yang ahli banget di dalam berbagai bidang. Jadi dia ini tidak memiliki kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Tapi orang ini jatuh cinta kepada Park Se-roy. Sehingga Yiso memutuskan untuk membantu Park Se-roy untuk menggapai kesuksesan. Nah, pasti polo-polo pengen tahu tuh gimana seseorang yang tidak punya apa-apa dibantu oleh gadis pintar ini, dan apakah seseorang yang bahkan tidak lulus SMP, bisakah dia menandingi perusahaan besar yang udah lama, yang sudah bisa dibilang legendaris? Apakah dia bisa menyaingi? Nah, pasti polo-polo pengen tahu toh. Salah satu alasan kenapa aku masih merekomendasikan webtoon ini, karena aku jadi bercermin gitu loh, apakah aku masih memegang erat akan prinsip-prinsip yang aku miliki, apakah aku ini seseorang yang masih bisa dibanggakan gitu itu. Mungkin ada yang bilang, loh mas aku udah nonton dramanya, dan mungkin ada juga yang belum nonton. Dua-duanya tak sarankan, yang udah nonton jadi lebih menarik, yang belum nonton juga pasti menarik. Karena gini, Itaewon Class ini kan berawal mula dari webtoonnya tuh, dan ketika mereka dibuat drama, mau nggak mau ada cerita yang sedikit diubah gitu loh. Cerita aslinya itu ada di webtoonnya. Sedangkan drama itu ada beberapa bagian yang tidak bisa ditemukan di dalam webtoon ini. Dan kalau udah nonton, ada asiknya juga kayak membandingkan, oh di drama gini, di webtoon kayak gini. Webtoon ini ceritanya asik banget, menarik, tapi juga setiap episodenya itu menyentuh banget. Jadi awalnya waktu baca itu kayak ketawa-ketawa, tapi lama-lama kayak makjleb kayak dalam banget gitu loh. Makna-maknanya itu. Dan menjadi bahan pikiran hidup. Salah satu kutipan yang paling terkenal dalam webtoon ini adalah ini. 제가 원하는 건 자유입니다. 누구도 저와 제 사람들에게 건들지 못하도록 제 말, 행동에 힘이 실리고 어떠한 부당함도 누군가에게 휘둘리지 않는 제 삶의 주체가 저인 게 당연한 소신의 대가가 없는 그런 삶을 살고 싶습니다. By the way, ada info tambahan, yaitu mulai hari ini, tanggal hari ini, diuploadnya video ini, Itaewon Class yang biasanya diupdate setiap 1 minggu sekali, diupdate 1 hari sekali. Jadi hari ini update, besok update, besok update, besok update. Dan kalau polo-polo buka waktu ada notifnya, bakal dapat lucky draw, jadi bisa dapat hadiah apa gitu.
Dan kalau di antara polo-polo masih ada yang belum pakai Kakao Page, jangan lupa gunakan kode hari ini yang tak sebutkan, yaitu di rumah aja disambung. Nah, polo-polo bakal dapat cash gratis yang bisa digunakan untuk membaca webtoon lainnya ataupun ini di Kakao Page. Oke? Yang kedua adalah drama Chujokja, bahasa Inggrisnya yaitu The Chaser, yaitu pengejar gitu ya. Jangan salah, ada film yang berjudul The Chaser juga. Jadi judul Inggrisnya kebetulan nabrak ya, tapi beda ya. Kalau bahasa Koreanya beda, tapi judul Inggrisnya nabrak. Ada drama, ada film. Ini aku merekomendasikan yang drama, oke? Jangan salah. Ini adalah drama yang ditayangkan di channel TV SBS pada tahun 2012. Jadi sebenarnya bisa dibilang 8 tahun yang lalu. Udah agak lama, tapi ditonton sekarang pun sama sekali tidak jadul. Sama sekali tidak jadul. Jadi bagus, Mas Yan. Drama ini diperankan oleh Son Yeon-ju, Kim Sang-jung, dan Park Geun-hyung. Ya, tentunya dengan aktor-aktor lain juga. Mungkin polo-polo kayak nggak tahu ini aktornya siapa, aktrisnya siapa. Karena di dalam drama ini nggak ada kayak idol ataupun seseorang yang terkenal gitu ya. Tapi mereka ini adalah aktor dan aktris yang ngetop banget dalam memerankan peran sebenarnya. Jadi di dunia ya, acting ini adalah orang-orang yang ngetop. Cuman mereka bukan idol yang terkenal di banyak orang. Justru kayak guru besarnya di acting gitu. Mereka ini benar-benar yang mantep-mantep. Jadi meskipun nggak ada idol ataupun bintang yang terkenal di dalam drama ini bisa jadi populer karena aktor-aktrisnya pinter banget. Mereka meranin perannya itu mantep banget. Kayak bener-bener menjiwai, udah gitu ceritanya juga bagus banget. Saat drama ini diproduksi, drama ini diperkenalkan sebagai sebuah persembahan kepada ayah-ayah yang miskin dan tak berdaya, yang mimpi sederhananya itu diinjak-injak oleh orang-orang yang kaya dan memiliki kekuasaan. Kenapa ayah-ayah yang miskin itu diinjak? Karena orang-orang yang di atas pengen lebih ke atas lagi, pengen memiliki lebih banyak uang, kekuasaan lagi. Jadi ceritanya ini dimulai dari seseorang bernama Baek Hong-seok, yaitu polisi yang berusia 42 tahun. Jadi dia ini bukan orang kaya, maklum polisi, jadi gajinya itu ya pas-pasan. Detektif Baek ini keluarganya meskipun nggak kaya itu harmonis banget. Ada istrinya dengan putrinya bernama Sujong, itu harmonis banget gitu. Suatu hari Sujong mengalami kecelakaan lalu lintas, dan pelakunya ini setelah nabrak, itu ditinggal gitu loh. Jadi Sujong yang lagi pulang, ditabrak, habis gitu ditinggal, guys. Untungnya, Sujong ini dipindahkan ke rumah sakit dan bisa diselamatkan oleh dokter Choi Jun-young yang merupakan teman baik detektif Baek. Baru mau melegakan hatinya, ternyata kondisi putrinya memburuk dan meninggal. Ternyata dokter Choi ini disop oleh seseorang untuk memanipulasi kematian putri temannya. Udah gitu, karena shock yang dialami, istri detektif Baek juga akhirnya meninggal. Jadi detektif Baek ini kehilangan segalanya tiba-tiba. Dan ternyata yang membunuh Sujong adalah So Ji-soo, yaitu istri dari Kang Dong-yoon yang merupakan seorang politikus yang dipercayai bisa memenangkan pemilihan presiden yang akan datang. Jadi Kang Dong-yoon ini mendapatkan janji dari ayah mertuanya yang merupakan konglomerat besar di Korea untuk mendapatkan dukungan finansial saat melakukan kampanye Pilpres dengan syarat bisa menutupi kecelakaan yang dilakukan oleh Ji-soo. Jadi ini ya, ada persyaratannya. Itu alasannya kenapa Dong-yoon menyuap Dr. J untuk memanipulasi kematian putri detektif Baek ini. Detektif Baek yang kehilangan putrinya dan juga istrinya ini berusaha keras untuk mencari kebenaran. Kayak mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi dan siapa pelakunya. Tapi entah kenapa ini jadi kayak malah aneh gitu. Malahan seorang penyanyi yang kebetulan waktu itu lagi bareng sama Ji-soo itu ditangkap dan dibilang orang ini adalah pelakunya. Dan bahkan hukuman yang diterima pun sangat ringan karena pengacaranya itu pintar banget. Lebih tragisnya lagi, putri detektif Baek namanya dijelek-jelekkan. Jadi mulai ada rumor yang katanya anaknya itu sebenarnya suka pakai obat-obatan lah, menjual diri lah. Dan rumor-rumor ini semua dibuat oleh Dong-yoon. Dan secara tidak sengaja detektif Baek ini membunuh idol yang dituntut sebagai pembunuh. Akhirnya secara tidak sengaja detektif Baek ini membunuh penyanyi idol itu di pengadilan. Dan tentunya detektif ini langsung ditangkap dan dikirim ke penjara. Tapi di dalam perjalanan menuju penjara, dia berhasil melarikan diri dan memutuskan untuk mencari kebenaran ini dengan tangannya sendiri. Karena dia ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi pada putrinya. Pasti polo-polo ingin tahu apakah detektif Baek ini berhasil mengungkapkan kebenaran dan apakah Dong-yoon ini masih bisa berhasil menjadi presiden. Nah, bisa langsung polo-polo tonton. Dan beneran, kalau polo-polo udah nonton itu bakal jadi mikir, wah, kejadian-kejadian kayak gini nih beneran bisa terjadi ya. Bakal mikir kayak gitu. Untuk membuat polo-polo lebih tertarik lagi, tak ucapkan satu kutipan dialog yang terkenal banget dari drama ini. 단 한 번이라도 진실을 말해! Nah, akhirnya kita sampai ke ketiga, yaitu film yang berjudul Byun-ho-in.
yang judul Inggrisnya adalah The Attorney. Film ini juga dibuatnya udah agak lama, yaitu tahun 2013 bulan Desember. Dan ini adalah salah satu film Korea yang berhasil ditonton lebih dari 10 juta penonton. 10 juta penonton di Korea ini berarti 1/5 penduduk Korea itu nonton, sungguh banyak yang nonton. Dan ini tembusnya hanya dalam waktu 33 hari. YouTubeku kapan nih songono ya? Film ini juga berhasil memenangkan penghargaan di Blue Dragon Film Award, salah satu award film yang terbesar dan ternama di Korea, di kategori Best Film, Best Actor, Best Supporting Actress, dan Popular Star Award. Kalau yang ini kemungkinan besar Polo udah pernah tahu, kalau enggak ya tahu pemeran-pemerannya. Kayak Song Kang-ho yang merupakan pemeran utama di film Parasite itu, arti itu, yang Pak sopirnya itu loh. Aktris Kim Young-hae, ada juga Im Si-won dan Kwak Do-won dan ya lain-lain. Kok bisa sih film ini ditonton oleh jutaan orang dan sampai mendapatkan banyak penghargaan? Kenapa sih? Pemeran utama di dalam film ini adalah Song Woo-seok yang diperankan oleh Song Kang-ho. Woo-seok merupakan pengacara di bidang perpajakan yang pinter banget. Dan karena dia ini pinter, dia itu mendapatkan banyak kasus dan menghasilkan banyak uang. Sampai-sampai pengacara Song itu mulai bahagia hidupnya. Kayak kebutuhan sehari-harinya itu berkecukupan banget soalnya. Dan pengacara Song ini sebenarnya termasuk orang yang tidak bisa memahami mengapa mahasiswa-mahasiswa itu demo di jalanan. Kayak kalau ada mahasiswa demo, ngapain demo, nggak guna, itu mending belajar kayak gitu. Jadi kalau misalnya di TV muncul berita mahasiswa demo gini-gini, dia itu bakal kayak, itu mungkin ya anak-anak yang malas belajar, ngomongnya tok demo itu cari-cari alasan. Jadi pengacara Song itu sebenarnya orang yang kayak gitu. Dan suatu hari ada seorang ibu yang bernama Chae Sun-nae mendatangi pengacara Song. Dan Ibu Chae ini merupakan pemilik restoran yang sering dikunjungi oleh pengacara Song karena dia punya ya sup daging yang enak. Ibu Chae ini bilang kayak gini, putranya itu menghilang selama 1 bulan dan tiba-tiba ada satu surat masuk ke dalam rumahnya yaitu dari pengadilan yang memberitahukan bahwa putranya ini telah melanggar undang-undang keamanan negara. Ibu Chae ini coba mengunjungi penjara di mana Jinu atau anak putranya ditahan, tapi nggak diizinkan untuk ketemu gitu loh. Ibu Chae ini kan sebenarnya nggak punya apa-apa, cuman punya restoran kecil, jadi dia nggak tahu harus minta bantuan ke siapa, tapi dia ingat kalau salah satu orang yang sering datang ke restorannya ini yaitu pengacara Song. Jadi Ibu Chae ini memutuskan untuk minta tolong ke pengacara Song karena taunya ya cuma satu orang ini, satu-satunya harapan. Dan awalnya pengacara Song itu kayak nggak mau, ini bukan bidangku, ini aku ini perpajaan ini, nggak mau, aku nggak mau, kayak nolak terus. Tapi karena dimintai tolong terus dan nggak nyaman, pengacara Song ini akhirnya mengiyakan untuk menemani Ibu Chae ini untuk ke penjara biar bisa ketemu anaknya toh. Cuman sampai bisa ketemu anaknya. Dan karena Song ini mengenalkan bahwa dirinya adalah pengacara, tiba-tiba anaknya itu diizinkan gitu loh untuk ketemu ibunya. Berbeda sama waktu ibunya ini datang sendiri. Kalau waktu ibunya datang sendiri itu nggak boleh. Waktu sama pengacara, ya udahlah, boleh kayak gitu. Tapi Jinu yang datang untuk ketemu ibunya itu agak aneh kondisinya. Jinu itu jadi kayak orang yang agak ada sakit jiwa, kayak ngomongnya itu berulang kali hal yang sama. Terus di punggungnya pun juga banyak luka-luka biru gitu. Pengacara Song yang melihat itu langsung menyadari bahwa dia ini udah dipukul berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Dan akhirnya dia tanya, kamu ini dipukul siapa sebenarnya? Bilang, dipukul siapa? Dan saat itu juga petugas di penjara itu langsung membawa Jin masuk kembali ke dalam penjara. Dan langsung kayak, sudah selesai waktunya, habis. Kayak gitu. Pengacara Song ini mulai shock karena dia kan betul-betul tahu undang-undang. Dan dia itu ngerti apa yang dia saksikan barusan itu seharusnya nggak bisa terjadi. Tidak mungkin terjadi. Dan akhirnya pengacara Song ini memutuskan untuk menjadi pengacara eksklusifnya Jinu. Selama mempersiapkan dan menjalani persidangan Jinu, pikiran pengacara Song mulai berubah. Yang pertamanya cuma mengejar uang. Dia itu mulai berpikir kayak ada hal-hal yang lebih penting daripada uang. Kayak sebuah nilai-nilai yang harus dia jaga gitu loh sebagai manusia. Nah, tak ceritakan sampai sini aja. Sisanya bol-bol tonton. Soalnya kalau tak ceritakan, wah yo, spoiler semua nanti, oke? Dan lebih menariknya lagi, ini dibuat dari cerita fiksi berdasarkan kejadian nyata. Jadi pengacara Song Woo-seok yang diperankan oleh Song Kang-ho ini merupakan karakter fiksi yang mendapatkan penghargaan dari Presiden Korea ke-16, yaitu Presiden Roh Moo-hyun. Tapi sayangnya beliau sudah meninggal pada tahun 2009, jadi waktu film ini dirilis, beliau sudah tidak ada. Namun kasus-kasus yang dibahas di dalam film ini benar-benar nyata dan menyentuh banget kalau Polo-Polo tonton. Jadi sebenarnya Polo-Polo bakal belajar banyak hal melalui film ini. Dan melalui film ini, aku yakin Polo-Polo bakal mulai berpikir kayak, apa sih sebenarnya negara itu? Dan buat siapa negara ini? Dan apalah warga negara itu? Jadi kayak, wah, sesuatu yang sangat dalam. Tapi tonton sungguh, Polo-Polo bakal paham.
Dan sebenarnya mungkin kebanyakan dari anak-anak muda zaman sekarang, termasuk aku sebenarnya tidak terlalu suka politik, tidak terlalu tertarik. Tapi setelah aku nonton film ini, jadi kayak aku harus tahu tentang politik. Karena politik adalah sesuatu yang menggerakkan negara kita. Dan kalau kita mau menggerakkan negara kita harus tahu gitu, harus belajar. Karena kalau kita nggak tahu, seperti yang kita tonton di film ini, ya. Jadi kayak menyadarkan betapa pentingnya belajar politik. Polo-polo bakal tahu apa sih hak sebagai warga negara itu dan apa sih fungsi dari negara. Sebenarnya ini cukup umum buat anak-anak usia 20-an atau 30-an zaman sekarang. Karena waktu kita lahir negara sudah merdeka, kita nggak ikut demo-demo gitu kan dulu nggak. Jadi kita nggak menyadari betapa berharganya sebuah negara itu. Jadi kita nggak tahu betapa pentingnya memilih pemimpin itu. Kita sendiri itu kurang sadar gitu. Anak-anak zaman sekarang itu kurang sadar, termasuk aku. Ya. Dan setelah nonton ini, pasti kayak, wah, aku harus memilih pemimpin yang benar karena aku pengen negara aku kayak gini. Kayak gitu. Oke, dan biar Polo-Polo lebih tertarik, tak tunjukkan sedikit kutipan dialog. Ya, biar Polo-Polo lebih tertarik lagi, bakal tak tunjukkan kutipan dialog yang terkenal banget di dalam film ini. 잘합니다. 너무나도 잘합니다. 대한민국 제1조 2항 대한민국 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 국가란 국민입니다. Oke Rek, jadi itu 3 konten yang tak sarankan kepada Polo-Polo. Terserah Polo-Polo lebih suka drama atau film atau webtoon apa aja. Semoga benar-benar menghibur Polo-Polo selama di rumah aja. Dan juga Polo-Polo jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan gunakan masker sesuai yang disarankan oleh pemerintah. Oke Rek, jadi makasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Selalu jaga kesehatan. Oke, bye-bye. Welcome back to Paragamit bersama orang Korea. Oke, ini aku lagi di kantor Civic dan katanya hasil foto 5 konsep kemarin itu katanya udah jadi. Jadi aku sini untuk lihat, langsung kita berangkat dalam ya. Jadi ini udah mau nyampe kantor dan aku sendiri sebenarnya pengen tahu hasilnya kayak apa setelah foto kemarin. Oke, baru nyampe dan ternyata lagi makan siang, gak ada orangnya sama sekali. Nah, di sini kayaknya lagi ada pembenahan meja kantor dikit dan inilah produk Civic yang lip green depanku ya. Di sini semua produknya ada, kelihatan. Nah, kalau dilihat kayak gini memang susah tahu yang mana yang warna apa. Tapi kalau kita lihat bawahnya sini, itu ada kode warnanya. Jadi meskipun terlihat sama dari luar atau tampak luarnya, sebenarnya di bawahnya itu udah ada warnanya, kode warnanya. Oke, sekarang kita udah masuk ke ruang meeting. Ada Kak Amel juga di sebelah. Hai. Hai. Ya, jadi bakal melihat hasil foto dan sebenarnya saya tidak terlalu suka melihat hasil foto saya sendiri, bukan karena hasilnya jelek, cuma agak geli gimana? Ya geli kayak gimana gitu ya. Jadi tapi nggak mau, tapi mau nggak mau kan harus kita lihat. Jadi ya mari kita lihat posisi. Oh, mau gitu. 와. 보세요. 보세요. 하나, 둘, 셋. 됐어요. 잘 나오긴. 잘 나왔어요 진짜. 이게 잘 나오는데 나여서도 못 보겠어요 진짜. 딴 사람이었으면 보기 좋았을 텐데. 진짜 완전 남친 스타일 이렇게. 이게 컨셉별로 다 다르잖아요. 네. 그게 다 이유가 있어요. 로맨틱 피크. 이거는 더 막 러블리하고 싶은 날, 데이트 날이나 특별한 날에 바르면 좋은 색상이고요. 네. 근데 저는 사실 이 컨셉이 좀 마음에 들긴 했었어요. 그 5개 중에. 그치. 이제 당연히 핑크색. 네, 핑크색이 좀 네. 좋았지만 사진은 못 보겠어요. 러블리해요, 러블리. 러블리. 방금 모양이 저 진짜. 눈 감는 거 그거. 네. 빨리 가. 감성. 체력 소모가 이렇게 높은 건지 몰랐어요. 오늘 남자. 빨리 보세요. 이런 거 별로 안 좋아하시나 봐요. 나 못 보겠어요. 근데 너무 어렵다 이거. 다음.
야. 여자분들이 원래 핑크를 좀 많이 써요. 어때요? 저는 안 쓰는 사람이니까. 뭔가 데이트할 때나 예뻐 보이고 싶은 날 핑크색을 쓰죠. 예뻐 보고 싶은 날. 핑크 하고 부드러운 네, 여자한 여자한 그럼 보통 언제 쓰는 게 제일 맞다고 봐요? 어떤 상황? 썸남. 썸남 이제. 네. 첫 데이트. 첫 데이트. 좋다. 알겠습니다. 첫 데이트 했으면 좋다. 맞아요. 로맨틱 로맨틱 핑크. 핑크. 향이 있어요? 향이 있어요 이게? 있어요. 그래요? 네. 됐습니다. 로맨틱한 날이 필요하던데 나 오늘은 로맨틱하게 하고 싶다 할 때. 그렇죠. 오케이 다음. 현장에서 봤을 때는 저는 이 컨셉이 제일 잘 나와요. 저도 이게 제일 진짜 이게 잘 나와요. 의외로 진짜 잘 나와요. 의외로 진짜. 저는 솔직히 이게 저는 잘 모르겠어요. 이게 잘 나온다. 근데 다들 이거를 마음에 들어하는 분들이 많더라고. 근데 여자 눈에는 있어요. 감성이 있어요. 예쁘어. 네. 그래서 도서관 오빠 같은 거. 어우야. 빨리 갑니다. 어우야. 지금 보니까 그렇게 뭐 세진 않네요. 되게 부드럽고. 그쵸. 근데 이게 제가 피부톤이 좀 어둡잖아요. 봐도 막 그렇게 밝은 편이 아닌데도 너무 막 원래 이게 색깔이 너무 밝으면 피부가 더 검해 보이는 그런 현상이 있는데 그렇진 않은 거 보면 좋은 것 같아요. 아까 건 좀 다정했는데 이건 좀 도도해 보이고 좀 다가갈 수는 없는 근데 궁금한 막 그런 미스테리한 그런 미스테리한 오빠. 비스테리. 여자들이 이 미스테리스 복화 색깔을 어떤 상황에 쓰면 좋을까? 이런 거. 아까는 썸이잖아요. 썸. 좀 관계가 서로 좋아하는데 아직 좀 다가간 단계. 이거는 친구들이랑 모이는데 네. 너무 힘은 주고 싶지 않지만 좀 잘 보이고 싶을 때 그런 느낌 아닐까? 그건 괜찮다. 너무 센. 전. 썸 전. 썸전. 그러니까 친구들이랑 모이는데 내가 좀 이렇게 이거를 받고 싶다. 어텐션 받고 싶다. 그런 느낌. 오케이. 제 마음에 이건 제 마음입니다. 제일 마음에 들어요 저는 컨셉. 맞아요. 드디어 빈티지 거라. 이거는 저는 개인적으로 제일 좋아하는 컨셉이에요. 좀 캐주얼한데 막 너무 부담스럽지 않은 색깔. 근데 이건 진짜 편한 것 같아요. 색깔. 네. 색깔이 그 막 화장을 해도 좀 너무 막 그런 과한 화장이 아닐 것 같아요. 네. 그래서 근데 이게 좀 근데 진짜 립이 막 튀진 않아. 이때가 근데 사실 제일 처음이어서 제일 네. 긴장했을 텐데. 처음 찍었을 것 같고. 네. 이게 처음이었어요. 네. 처음이었어요. 잘 몰라서 근데 이런 색깔은 어떤 옷이랑 어울릴까요? 그러면 어떤 분위기예요? 남사친 여사친인데 정말 친구는 아닌데. 이런 거. 이런 거. 10년 지기 친구인데 여자로 보이기 시작해. 남자로 보이기 시작해 그대가. 이제까지는 친구였는데 갑자기 어느 순간부터 좀 남자로 보이기 시작해. 편한 거 같으면서 뭔가. 그럴 때 이런 색으로 어필을 살짝 너무 부담스럽지 않지만 얘가 갑자기 왜 나한테 이렇게 이쁘게 하고 올까? 저 그런 느낌을 줄 수 있다. 이런 거 근데 좀 한 번 사면 오래 써요. 그래서 한 번 쓰면 좀 오래 써요. 오래 쓰지 않나요? 네. 안 잃어버리고. 안 잃어버리네. 관건이 그거였구나. 저도 립밤 들고 다니면 이상하잖아. 내년에 보니까 있었어 주머니에. 근데 하나 더 사고 막 그런 느낌. 그런 느낌. 이게 제일 어려웠어 사실. 진짜? 이게 너무 그거 오더가 왔냐면 사랑스럽게 하라고 했나? 맞아요. 사랑스럽게? 그러니까 사랑스럽게 사진을 찍으래요. 이거 괜찮은데? 사랑스러운데? 사랑스러운데요? 저한테는 좀 어려운 귀염 컨셉이었어. 발랄하면서 사랑스러워. 그냥 이게 너무 어려웠어 저한테. 귀염 발랄한 게 좀 컨셉. 상큼한 느낌 있잖아요. 맞아요. 로맨틱 핑 같은 경우는 사실 좀 이렇게 무난하게 보이는데 이거는 좀 오늘 뭐 좀 발랐다라는 게 조금 더 맞아요. 포인트가 맞아요. 남을 만한 색깔이 나 오늘 신경 썼다. 사진 잘 나왔어요. 확실히 잘 나왔지만 근데 이 입술이 되게 어려 보인다 뭔가. 다시 또 발라보네. 맞네 좀. 근데 이게 크림이어서 좀 크림 같은 거 원래 립 크림이 크림 같아서 립 크림 맞죠? 맞아요. 크림 같으니까 되게 처음 발랐을 때 되게 크림 같은데 맞아요. 이게 딱 착 붙으면서 고정이 돼요. 저는 이제 뭐 립스틱을 안 바르니까 모르는데 그 원래 액체 같은 것도 있잖아요. 그쵸. 액체 같은 거는 틴트. 물감으로 표현하면 물감을 이렇게 발라야 되는데 그게 막 흐를 것 같더라고. 근데 이게 크림이니까 맞아요. 톡 하고 칙칙하면 그냥 딱 그거를 맞춰서 따라가는 게 되게 편할 것 같아요. 쓰면. 그러면 편할 것 같습니다. 다음 거를 또 봐야 되나요? 마지막 보실까요?
이것도 5번째 되니까 좀 적응이 되네. 그렇게 힘들진 않네. 왜? 여자들은 이거를 약간 도도. 그쵸, 그럴 때만 강렬하게 네, 보일 때? 그럴 때만 네, 좀. 사용하는 약간 세 좀 무기 보이는 같은 거요? 네. 네, 좀 센 언니. 아, 센 언니. 좀 센 언니. 아, 5명 중에 2명은 립크림 유고 시켰고 아니 이제 5명 중에 2명이죠. 5명은 립크림 다 주고 5명은 립크림 다 드리고 그 다음에 그 중에 2명은 5분 동안 영상 통화할 수 있는 기회가 생겼습니다. 아주 재밌는 분이에요. 그렇죠. 아주 좋습니다. 네. 그래서 그 전에 네. 폴라로이드로 그 아까 컨셉을 다 설명해 드렸잖아요. 자꾸 째려보시네. 지그시 쳐다보. 그 폴라로이드로 사진을 지금 또 네. 당장. 5 컨셉 하나씩 아주 재밌겠습니다. 네. 어둡게 나오고 얘가 인식하는 거 아니에요? 장난 거 아니야? 사랑스럽게 꽃 줄까요? 눈 감아서. 네. 깔끔하게 Halo. Kedengaran kah sekarang? Kedengaran. Halo. Nama panggilannya apa sih? Panggilannya? Ana. Ana. Oh, panggilannya Ana. Bukan Tasya. Bukan. Oh, oke. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Hai, baik. Baik. Oh, tapi kerja ini pertanyaannya open minded banget. Tuh, kerja tapi boleh semiran ya, kantornya boleh membebaskan ya. Boleh. Wah. Memang pernah pakai Nasifika sebelumnya atau adakah produk yang sedang digunakan sama Ana? Aku pernah pakai yang Fresh Herb Serum Uh-uh. sama yang Real Flower Toner. Oh, gitu. Gimana setelah pakai waktu itu? Bagus, cuman Uh-uh. waktu itu kan aku belinya memang bukan di Nasifik official, jadi Uh-uh. kayak ada online shop. Uh-uh. Cuman aku merasa kayak takutnya nggak terpercaya gitu, jadi Oh. aku beli lagi. Cuman kan sekarang udah ada Nasifik official, jadi Uh-uh. bakal beli di sana. Oh, gitu. Oke. Kalau gitu kali ini kan Nasifik ngeluarin ini kan ya, lip cream kan ya. Udah pesen kan ya? Udah. Warna apa? Pesennya warna? Yang apa? Aku pesen Cozy Rose Oh, Cozy Rosy. Mocha. Ya, Oh, pesen berapa? Cozy Rosy? 2 sama Mysterious Mocha. Oh, alasannya pilih 2 itu kenapa? Karena yang Cozy Rosy jujur lihat hasil pakai itu bagus. Aduh, malu sendiri aku. Oke. Kayaknya best seller itu dan banyak banget yang beli Mysterious Mocha, jadi penasaran juga warnanya kayak apa. Kalau dilihat dari hasil foto yang kemarin, yang paling bagus menurut Ana yang mana? Kan ada 5 Aku konsep. paling suka yang Cozy Rosy juga, aku beli yang Cozy Rosy. Oh, Cozy Rosy. Oke. Ya barusan itu disuruh foto, aku lihat ada 5 foto. Nah, oke, pegangin bentar ya. Nah, aku barusan ini agak malu, fotonya agak nggak sebagus yang di YouTube ataupun di mana. Jadi ada 5 foto di sini, Polaroid ini barusan diambil, makanya bajunya sama. Nah, diberi kesempatan untuk milih dulu pertama yang mana. Sebenarnya sih mirip-mirip lah ya, nggak beda kayak wah gimana, tapi ya paling nggak ada kesempatan milih. Apakah ada yang disuka? Yang sini 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5 kayak gini ya. Yang ini 1, pelan-pelan 1. Oke. Yang mana? 4, 1, 2, 3, 4. Oke, yang aduh, yang keempat ya. Yang 4 bagus ya. Yang keempat bagus. Mau tak tuliskan nama di sini mungkin? Boleh. Oke, tak tuliskan nama nanti. Tinggalnya di mana sih? Jakarta mana? Jakarta Barat. Jabar. Oke. 30 detik. Ya, tapi semoga lain kali bisa ketemu lah kalau ada Salam acara dong lain. kamera. Oh ya, salam ke kamera ya. Oke. Boleh capture bentar nggak? Oh, boleh. Senyum ya. Wait. 1, 2. Makasih banyak Ana, nanti tak kirimkan hadiahnya ya. Ya. Makasih banyak waktunya. Dadah. Nah, 아니면 옆으로. 아씨, 어? 개구리 같은데? Oke, yang kedua. Namanya siapa? Namanya Geisha Desi Alisha. Geisha Desi Alisa. Kalau menurutku panggilannya Tiduri. Kayaknya Geisha deh. Desi.
Morugetsu. Namanya Keisha Nanti ditanyakan Desi Alisa. Tadi kan namanya Anastasia Kartika. Tak kira panggilannya itu Tasya, ternyata Ana. Halo. Gimana kabarnya? Hai. Panggilannya apa ini ya? Boleh tahu panggilannya? Kan namanya 3 kata ini. Gesa itu nggak apa-apa. Oh, Gesha. Tak kira Desi. Tadi tempat-tempat soalnya. Tinggalnya di mana ini sekarang? Aku di Jogja sekarang. Oh, Jogja. Iya, Jogja. Tapi aslinya kayaknya bukan Jogja. Aku bukan Jogja asli. Aku orang Jawa, tapi aku kecil kayak Hansol gitu. Besarnya ada di Kalimantan. Kalau aku besar aku besar di Kalimantan, besar kan di Malang. Oh. Magetan. Oh, Magetan. Ngomongnya nggak boleh Magetan. Magetan harus turun ya, Magetan ya. Oke, aku mau tanya nih, waktu pertama kali Nesifik ini ya posting-posting gitu bakal ada produk baru. Waktu itu ngiranya produk apa yang bakal dirilis? Kan waktu itu nggak tahu itu. Aku sih ngiranya tuh nggak lipstick sih, ngiranya itu kayak bedak tabur kan, soalnya tuh ada kayak apa sih botol bulat-bulat gitu. Terus aku mikirnya juga serumnya mungkin diganti warna pink botolnya. Wah, tapi boleh juga ini idenya ya. Oh, serumnya diganti warna pink ya? boleh lucu gitu. Tapi suka warna pink ya emang ya? Suka. Oh iya, dari bajunya udah saya bisa melihat. Sama loh, warnanya ini mirip loh, lihat tuh. Oh, kemarin belinya warna apa? Kalau boleh tahu. Aku beli vintage coral sama yang romantis. Vintage coral sama? Romantic pink. Oh, dua favoritku. Oh, alasannya milih itu apa kalau boleh tahu? Aku kalau vintage coral emang cari kayak lipstick yang peach gitu, cuma belum nemu yang pas di aku. Cuma terus aku ngeliat yang itu pakai Mas Hansol kayaknya natural gitu kan. Kalau buat cowok aja natural, apalagi buat cewek gitu. Oh, oke. Berarti kalau lihat yang kemarin kayaknya vintage coral bagus ya. Maksudnya di antara 5 konsep itu aku paling cocok sama vintage coral juga berarti kelihatannya. Iya. Oh, oke. Sama kayak aku, tos. Tak tunjukkan nomor 1 sampai 4 dipilih ya. Oke, nomor 4. Mau dituliskan nama atau ada yang pingin dituliskan nama? Gesha. Oh, ada tanda tangan, udah ada di bawah. Tiring. Ada. Screenshot ya. Silakan. Jadi malu saya. Aduh, semoga lain kali kalau aku ke Jogja bisa ketemu ya. Bakal di Jogja terus kan ya? Oke. Hubungin aja. Hubungin aja, oke. Makasih udah beli. Makasih. Bye-bye. Oh. Oke, ternyata kotaknya bagus banget. Jadi bentuk kotaknya kayak gini. Nah, kayak gini. Kalau dibuka nanti bakal ada 5 produk seperti ini. Pena dan ada photocard saya di sini. Ternyata yang mawar ini katanya bunga, ini loh. Mawar yang ini loh. Sabun. Oh, Memang bunga. aku bilang apa? Mawar ini katanya bunga. Mawar ini katanya bunga. Mawar ini katanya bunga. Oh iya. Oke, mawar ini yang berbentuk bunga ini sebenarnya sabun. Jadi dipakai kayak sabun biasa aja di ya kayak gitu ya. Diusap-usap. Mawar ini katanya bunga. Oke, untuk Ana. Makasih Ana. Sumpah makasih. Setulusnya, sedalam-dalamnya. Tada! Kayak gini ya, langsung kita tutup. Untuk Gesha, ini udah tak siapkan instalasinya. Ting, taruh di sini. Udah, kegeser ya, tapi bakal rapi lagi. Dan bakal ada 3 kotak lagi buat 3 pemenang lainnya. Sekali lagi terima kasih Rek sudah mau partisipasi. Semoga hadiahnya segera sampai di tangan pemenang dengan aman dan baik. Dengan aman dan cepat ya. Ya, 3-3 ya udah siap. Loh, ketutup ya. Oh ya udah. Ini tak buka ya. Oke, 3-3 ya udah siap. Oke, jadi udah selesai. Waktunya kita semprot terakhir kali. Oke,